Itu berarti mengenai tanah purta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu meresum kembali materi yang telah diberikan Bapak dosen. Eh, ini tentang UAS perancangan jalan. Sebelum ke materinya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Bonaventura Yusman, NIM 2019 520061, UAS perancangan jalan. Lanjut ke materi. Materi pertama di sini yaitu perancangan geometrik jalan. Dalam perancangan geometrik jalan ini dibagi menjadi dua poin penting. Poin penting yang pertama yaitu klasifikasi jalan. Dalam klasifikasi jalan ini ada dua poin penting yaitu sesuai peruntukannya, yaitu yang pertama jalan umum, yang kedua jalan khusus. Poin yang kedua yaitu klasifikasi dan spesifikasi jalan berdasarkan penyediaan prasarana jalan. Dalam klasifikasi dan spesifikasi jalan ini dibagi menjadi empat poin penting, yaitu jalan bebas hambatan, yang kedua jalan raya, yang ketiga jalan sedang, yang keempat jalan kecil. Yang berikutnya yaitu klasifikasi pengguna jalan. Dalam klasifikasi pengguna jalan ini dibagi menjadi lima poin penting. Yang pertama yaitu jalan kelas 1, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,500 mm. Yang kedua, jalan kelas 2, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran tidak melebihi 2,500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18,18.000 mm. Yang ketiga, jalan kelas 3A, yaitu jalan arteri atau kolektor. Yang keempat, jalan kelas 3B, yaitu jalan kolektor. Yang kelima, jalan kelas 3C, yaitu jalan lokal atau jalan lingkungan. Yang berikutnya yaitu alinyemen horizontal. Dalam alinyemen horizontal ini dibagi menjadi empat poin penting. Yang pertama bagian lurus, yang kedua bagian lengkung atau tikungan, yang ketiga tikungan gabungan, yang keempat jarak pandang. Yang berikutnya bagian tikungan. Bagian tikungan dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama mengimbangi gaya sentrifugal, yang kedua daerah bebas pandang, yang ketiga bentuk, yang keempat supraelevasi. Yang berikutnya alinyemen vertikal. Dalam alinyemen vertikal ini dibagi menjadi dua poin penting. Yang pertama bagian landai, yaitu positif atau tanjakan, dan negatif atau turunan. Bagian yang kedua yaitu bagian lengkung vertikal, yaitu cekung dan cembung. Berikutnya, materi berikutnya yaitu arus lalu lintas. Nah, dalam materi arus lalu lintas ini dibagi menjadi 6 poin penting, di mana di sini yang pertama yaitu alat untuk memahami dan menyatakan sifat arus lalu lintas. Yang kedua, sekian banyak kendaraan dengan berbagai jenisnya di jalan raya. Yang ketiga, berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi keseluruhan pergerakan. Yang keempat, lalu lintas atau arus lalu lintas. Yang kelima, untuk mengevaluasi kapasitas jalan maupun merencanakan jalan baru. Dan yang terakhir yaitu tinjauan diawali dengan evaluasi arus lalu lintas dan pemahamannya. Yang berikutnya yaitu jenis fasilitas jalan. Jenis fasilitas jalan ini di Indonesia seperti jalan tol, yaitu arus tak terganggu. Jalan bebas hambatan, yaitu jalan bebas hambatan. Yang kedua, arus terganggu, yaitu persimpangan bersinyal, persimpangan tak bersinyal, dan bundaran. Yang berikutnya yaitu perhitungan galian dan timbunan. Nah, dalam materi perhitungan galian dan timbunan ini dapat diartikan yaitu pemindahan sejumlah volume tanah akibat adanya perbedaan ketinggian atau ketinggian muka tanah asli dengan ketinggian rencana trase di suatu tempat.
Berikutnya, perhitungan galian dan timbunan. Perhitungan galian dan timbunan ini dibagi menjadi dua topik penting. Yang pertama, digunakan anggapan potongan dua stasiun jalan yang ditinjau dari luas galian dan timbunan gambar potongan melintang. Yang kedua, potongan melintang yang dilihat adalah pada STA awal dan STA akhir. Yang berikutnya yaitu perencanaan tebal perkerasan. Dalam perencanaan tebal perkerasan ini dibagi menjadi 7 metode. Yang pertama, metode analisis komponen. Yang kedua, daya dukung tanah dasar. Yang ketiga, faktor regional. Yang keempat, indeks permukaan atau IP. Yang kelima, indeks permukaan abal atau IPO. Yang keenam, indeks permukaan akhir atau IPT. Yang ketujuh, lintas ekivalen rencana atau LER. Eh, itu saja hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.